Di video yang lalu kita mengenal fungsi di JavaScript dengan parameter yang pasti. Misalnya ada satu parameter, dua parameter, dan sebagainya ya. Seperti di contoh di fungsi saya ini, saya punya dua buah parameter, isinya A dan juga B, di mana nanti ketika saya panggil dan saya masukkan di parameter yang pertama, nilainya 4, kemudian parameter yang kedua nilainya 5, dan ketika saya tambahkan dengan menggunakan operasi penambahan ini, hasilnya adalah 9. Nah, kali ini kita akan membahas tentang REST di JavaScript. Ya, yang dengannya kita bisa lebih leluasa ya dalam menentukan berapa banyak parameter yang masuk ke fungsi kita. Misalnya di sini, untuk parameter yang ada di bagian fungsi penambahan, saya akan masukkan parameternya lebih dari 2. Padahal di sini, kalau kita lihat, jumlah parameter yang diterima hanya 2 saja ya. Misalnya saya masukkan 6, 7, begini ya. Artinya kita tambahkan 2 buah parameter dari parameter yang disediakan. Coba saya Ctrl S. Nanti hasilnya adalah tetap 9 ya, walaupun di sini kita masukkan untuk 2 buah parameter tambahan. Karena yang dijalankan hanya parameter yang pertama dan juga parameter yang kedua. Dan kali inilah kita akan membahas tentang yang namanya REST. Untuk membuat REST, teman-teman, saya akan masukkan untuk parameter yang ketiga. Ya, parameternya adalah C begini. Misalnya ya, saya berikan nama C. Di mana untuk C ini saya akan membuat dia dijalankan setelah untuk parameter yang pertama dan juga parameter yang kedua. Dan ini kita akan bentuk dia menjadi sebuah array. Untuk membuat dia menjadi sebuah array ya, mudahnya kan kalau kita sudah punya parameter yang pertama kemudian parameter yang kedua, sisanya kan kita tidak tahu ya, yang akan dimasukkan user itu berapa. Kalau contohnya di sini yang kita masukkan kan hanya 2 buah parameter. Bisa saja nanti yang dimasukkan 3 parameter tambahan, 4 parameter tambahan, 5 parameter tambahan, dan sebagainya. Makanya kita sediakan saja di bagian belakang dari parameter pertama, kemudian parameter yang kedua, ini adalah penampungan ya, dan kita berikan parameternya adalah C. Nah, untuk membuat dia menjadi sebuah array ya, menjadi sebuah array dan kita akan buat dia menjadi REST ya, kita berikan tanda titik 3 kali. Misalnya saya masukkan di sini 1, 2, 3 begini. Maka dia akan ditreatment atau diperlakukan sebagai sebuah array ya atau sebuah REST. Nah, di sini karena dia menjadi REST, otomatis biasanya dia difungsikan menjadi array. Untuk bisa menambahkan ya di parameter yang ketiga ini, di mana nanti jumlahnya bisa lebih dari 2 buah parameter. Contohnya di sini ada 2 buah parameter ya. Bisa saja nanti ada 3 parameter tambahan, 4 parameter, 5 parameter, dan sebagainya. Maka di sini saya akan buat dia operasinya menjadi array. Misalnya saya buat parameter untuk variabelnya item, kemudian of C. C ini adalah parameter yang ketiga kita. Kemudian saya akan masukkan dia dalam operasi penambahan kita ya. Jumlah tambah sama dengan item begini. Nah, seperti ini ya. Jadi 45 dia akan ditambahkan di sini, sedangkan 67 ya di sini dia akan masuk ke variabel C, di mana variabel C ini kita akan perlakukan dia menjadi sebuah REST. Coba saya Ctrl S. Kita lihat hasilnya adalah 22. Coba kita cek ya. 4 tambah 5, 9. Kemudian kita tambahkan dengan 6, berarti 15. Kita tambahkan dengan 7, hasilnya adalah 22. Betul ya, berarti ketika kita menggunakan REST. Coba saya masukkan 8 begini, harusnya nilainya adalah 30 ya. Nah, benar ya, hasilnya adalah 30. Misalnya di sini saya tambahkan lagi 9, harusnya nilainya adalah 39 ya. Dan di sini kita menggunakan yang namanya REST ya. Dan seperti namanya ya, REST yang dalam bahasa Indonesianya adalah sisa. Jadi sisa di sini kita berarti kita letakkannya kan di belakang ya, namanya sisa biasanya kan di belakang. Dan di mana REST ini dia merubah dari data inputan menjadi sebuah array. Itu dia pembahasan kita tentang REST. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.